Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan yang telah membawa kita dari lembah yang gelap gulita menuju ke tempat yang terang benderang. Baik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini, pada sesi kuliah interaktif, kita akan membahas satu sub materi pada mata kuliah teori dan kritik arsitektur, yaitu arsitektur jengki dan perkembangannya di Indonesia. Kita sering mendengar istilah arsitektur jengki, tapi kita belum memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan arsitektur jengki itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian dari arsitektur jengki dan sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Sebagai pendahuluan, jadi gaya arsitektur jengki itu adalah gaya khas Indonesia yang berkembang pada era 1950 sampai 1960-an, di mana gaya jengki ini sangat dipengaruhi oleh gaya American mid-century modern, ya, sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada zaman itu, ya. Karena gaya ini berkembang setelah Indonesia merdeka, ya, tahun 1945. Saat itu Indonesia sedang semangat-semangatnya untuk merumuskan dan mencari jati diri bangsa, ya, bangsa yang baru merdeka waktu itu, ya. Jadi arsitektur jengki ini muncul pasca kemerdekaan dengan membawa semangat kebebasan dan identitas baru untuk bangsa Indonesia. Kata jengki sendiri biasanya dihubungkan dengan kata yangke, ya, sebuah istilah atau sebuah sebutan bagi orang-orang England yang tinggal di bagian utara Amerika Serikat, atau seseorang yang lahir dan tinggal di bagian utara Amerika Serikat, khususnya tentara yang berperang dalam penyatuan perang sipil di Amerika kala itu. Adapun latar belakang atau historis, ya, lahirnya arsitektur jengki itu pada tahun 1945 itu Indonesia baru merdeka, lalu tahun 1950-an awal itu kebutuhan arsitektur yang mencerminkan semangat baru. Nah, ini juga dipelopori oleh presiden pertama kita waktu itu, Insinyur Soekarno. Beliau selain presiden juga sebagai engineer, ya. Kalau kita tahu Insinyur Soekarno itu adalah alumni ITB waktu itu di jurusan ilmu bangunan, ya. Jadi tahun 1950-an Insinyur Soekarno itu mencari
gaya arsitektur yang bisa mencerminkan semangat baru Indonesia ya. Lalu perubahan selera dari arsitektur kolonial ke gaya modern. Nah, kita tahu pada era di 1945 ke bawah itu adalah gaya arsitektur kolonial yang berkembang di Indonesia ya, sebelum Indonesia merdeka. Bangunan-bangunan Belanda, ya, bangunan Eropa itu sangat banyak bisa ditemukan di wilayah seluruh wilayah Indonesia waktu itu. Kalau kita di Makassar, itu kalau di eh, bagian apa kota tua di sana, Jalan Sulawesi, Jalan Nusantara, di Hatimulia itu banyak bangunan waktu itu banyak bangunan-bangunan kolonial Belanda dengan ciri khas Eropa Belanda ya. Lalu pada tahun 1950-an itu Insinyur Soekarno sendiri menginginkan ada perubahan gaya di arsitektur Indonesia. Jadi gaya kolonial ke gaya modern. Selain itu, arsitek muda Indonesia kala itu juga lagi semangat untuk bereksperimen dengan bentuk-bentuk baru, ya, dan dengan geometris-geometris baru, ya. Jadi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya arsitektur jengki di Indonesia. Kalau kita lihat eh, pada tahun 1950-an itu, ini adalah foto atau gambar di salah satu perumahan di Surabaya dengan gaya arsitektur jengki. Ini juga rumah mewah tahun 1950 di kota Surabaya ya. Jadi khusus di Jawa dan Jakarta itu gaya arsitektur jengki sangat-sangat berkembang waktu itu ya. Tahun 1950 sampai tahun 1960. Lalu bagaimana dengan ciri khas arsitektur jengki? Tadi kita sudah melihat beberapa slide yang menggambarkan atau memberikan citra bagaimana khas arsitektur jengki. Yang pertama itu dilihat dari bentuk atapnya, itu atapnya asimetris, sering miring dan tajam. Lalu bukaan jendela besar, bentuk unik fasad, penuh ekspresi dinamis, garis diagonal, dan tidak kaku pada bagian depan atau fasad bangunan. Lalu elemen geometris dan sudut lancip biasanya menggunakan warna yang netral dikombinasi dengan warna-warna yang cerah. Kalau kita lihat pada bagian atap itu selalu memang tidak simetris atau asimetris ya. Lalu penggunaan warna itu menggunakan warna-warna yang netral, warna-warna yang natural, lalu mengkombinasikan dengan bahan-bahan yang juga natural ya, seperti penggunaan batu atau penggunaan bata ekspos. Nah, itu seringkali kita lihat pada bangunan jengki. Lalu pada bagian jendela itu selalu ada perlakuan khusus terhadap bukaan ya, khususnya untuk pintu dan jendela, di mana
arsitektur jengki itu kadang memberikan bordes atau penekanan pada bagian pintu dan jendela. Lalu penggunaan material alam pada dinding sebagai elemen dekoratif, ya. Lalu di bagian depan biasanya ada teras yang lebar dengan pilar kotak beton atau besi. Ini juga menjadi ciri khas dari bangunan arsitektur jengki. Lalu pada interior biasanya perlakuan pada lantai itu ada dekoratif lantai, penggunaan eh, tegel atau penutup lantai. Kalau dulu masih jarang kita jumpai modul lantai atau modul penutup lantai yang lebar-lebar, ya. Dulu masih kecil-kecil dan memang terbuat dari bahan alam seperti marmer atau batu-batu alam dikombinasikan dengan eh, apa penggunaan penutup lantai yang menggunakan warna-warna cerah. Lalu perlakuan pada bagian sirkulasi dan bagian ruang antara itu selalu ada penekanan juga, ya, seperti penggunaan material kayu dan bentuk-bentuk yang memberikan aksen bahwa ada peralihan antara ruang satu ke ruang yang lain. Tokoh dan arsitek jengki, ya. Jadi mula-mula siapa yang menggunakan atau memperkenalkan atau mengangkat gaya ini, itu tidak lain yang pertama arsitek muda alumni ITB dan UI. Kita tahu bahwa Insinyur Soekarno juga salah satu alumni dari ITB waktu itu yang masih dikategorikan kaum muda, ya. Jadi yang banyak memberikan atau mengangkat arsitektur JEK ini adalah arsitek muda alumni ITB dan UI, ya. Lalu ada Frederick Silaban, dari Buanji, dan Insinyur Soekarno sebagai penggagas semangat arsitektur nasionalis. Jadi ini ada beberapa tokoh, ya, yang awal mula memperkenalkan atau mengembangkan gaya jengki pada era tahun 1960 sampai tahun 1960. Perkembangan dan kemunduran arsitektur jengki. Jadi masa kejayaannya itu dari tahun 1950 sampai tahun 1965. Itu masa kejayaan dari arsitektur jengki. Lalu setelah tahun 1970-an itu digantikan oleh gaya modern internasional dan minimalis. Jadi di era itu masuk lagi style-style internasional yang dipengaruhi oleh asing, yaitu gaya modern. Kalau di dunia kita disebut dengan aliran modern atau arsitektur modern, khas gaya internasional atau international style, ya. Lalu masa kini arsitektur jengki itu mulai dilestarikan sebagai warisan budaya. Di karena kemundurannya tahun 1970-an, gaya ini mulai redup dan ditinggalkan, ya, digantikan dengan gaya yang baru.
tetapi masih ada yang bertahan ya, bangunan-bangunan khas Jengki itu masih ada yang bertahan di berbagai kota di Indonesia, dan itu menjadi warisan budaya bagi bangsa kita ya, dan perlu untuk dilestarikan. Nah, upaya pelestarian dan relevansi kini ya. Jadi arsitektur Jengki diperjuangkan sebagai arsitektur warisan modern. Banyak rumah jengki direnovasi namun mempertahankan bentuk dasarnya. Kita di Makassar, saya pernah satu kali mendapatkan sebuah proyek ya, proyek di mana proyek itu adalah proyek bangunan restoran dan kafe, tapi bangunan yang digunakan adalah bangunan dengan style jengki dengan fungsi hunian atau rumah ya. Jadi rumah itu sudah lama tidak dihuni ya, sudah lama tidak ditinggali ya. Lalu pemiliknya itu menyewakan tempat tersebut. Nah, lalu tempat tersebut karena punya gaya yang khas jengki dan itu sudah sangat langka sebenarnya di wilayah Makassar, maka saya mempertahankan bentuk jengkinya ya. Saya mempertahankan bentuk jengkinya, ciri khas jengkinya, tapi mengalih fungsikan dari fungsi bangunan sebagai rumah atau sebagai hunian menjadi sebuah restoran atau kafe. Kita mendapatkan kasus seperti ini, jangan serta-merta kita renovasi atau bahkan menghilangkan keseluruhan dari style atau gaya bangunan tersebut, karena mungkin saja itu adalah bangunan yang punya nilai historis yang cukup tinggi ya. Lalu gaya jengki juga sekarang kembali lagi ada yang mulai mengadaptasi ya, mulai merevitalisasi ulang ya, menjadikan gaya jengki itu masuk ke style kontemporer ya. Oke, sebagai kesimpulan pada sesi kali ini, yang pertama, arsitektur jengki adalah simbol ekspresi pasca kemerdekaan, ya. Simbol ekspresi arsitektur pasca kemerdekaan. Pada masa itu, kita sebagai bangsa yang baru merdeka, digawangi oleh presiden pertama kita waktu itu, Insinyur Soekarno, menginginkan ada identitas Indonesia dari segi arsitektur ya, dan arsitektur jengki adalah salah satu, bukan salah satu, tapi menjadi simbol ekspresi arsitektur Indonesia ya. Yang kedua, menggambarkan identitas nasional baru. Jadi dulu arsitektur jengki ini sangat diharapkan menjadi identitas nasional ya. Kita memang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, dari ciri khas arsitektur kedaerahannya, tapi dengan adanya arsitektur jengki waktu itu diharapkan menjadi identitas nasional ya, identitas gaya atau ekspresi arsitektur Indonesia. Sebagai kesimpulan ketiga, arsitektur jengki menjadi warisan penting dalam sejarah arsitektur Indonesia, dan arsitektur jengki layak dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi muda dan generasi yang akan datang.
Baik, mungkin sebagai penutup pada sesi kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti kuliahan interaktif ya pada sesi kali ini. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk membahas atau berinteraksi ya, kembali di dunia virtual untuk membahas materi-materi yang lain. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.